Pemilihan umum yang disingkat pemilu menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Dilansir dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum, dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan, merupakan lembaga demokrasi. Secara teoritis, pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Alasan dan fungsi pemilu. Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilakukan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, namun tidak semua pemilihan adalah demokratis. Karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan berkala, inklusif atau luas, dan definitif untuk menentukan pemerintah. Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting suatu negara, yakni pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai, legalisme kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Pemilu sebenarnya memiliki 4 fungsi utama, yaitu pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat, sirkulasi elit penguasa, pendidikan politik. Melalui pemilu, rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik, suatu dukungan kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janji ketika memegang tampuk pemerintahan. Secara singkat, tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai UUD 1945. Secara singkat, infrastruktur memang diartikan sebagai pembangunan. Namun dalam hal dunia politik, makna ini diartikan sebagai suatu lembaga pada masyarakat tertentu di suatu negara yang terdiri atas lembaga swadaya masyarakat atau disingkat LSM, atau organisasi masyarakat Ormas, partai politik, media massa, interest group, tokoh politik, dan lain-lain yang bergerak secara independen.
Adapun beberapa fungsi infrastruktur politik sebagai berikut. Yang pertama itu pendidikan politik. Adanya wadah untuk terjun dalam dunia politik adalah dengan melalui infrastruktur ini, seperti keterlibatan dalam partai politik, media massa, lalu organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, atau sekedar mengikuti berbagai pemilu mulai dari daerah hingga nasional dengan hanya bertindak sebagai partisipan pendidikan politik secara tidak langsung sudah tertanam. Yang kedua, media penyalur. Kepentingan hadirnya interest group atau kelompok kepentingan dalam birokrasi pemerintahan bukan lagi sebuah aib, namun memang seperti ada paket khusus bahwasannya setiap pengambilan keputusan pemerintah pastilah merupakan penyaluran dari beberapa kelompok kepentingan sebagai ajang timbal balik dalam suatu misi demi kelancaran proses pemilu. Yang ketiga, seleksi kepemimpinan. Infrastruktur dalam politik ini juga dimanfaatkan sebagai ajang penyeleksian kepemimpinan tingkat desa hingga nasional yang dapat dilihat dari partai politik atau kelompok kepentingan yang menyokongnya. Yang keempat, komunitas politik. Fungsi dari adanya komunitas politik ini dapat dijadikan wadah sosialisasi masyarakat agar dapat bertukar pemikiran mengenai situasi politik yang ada. Dari sekedar komunitas nantinya akan menuntun pada institusi yang sah sehingga dapat juga mengarah pada pembentukan organisasi masyarakat. Lalu pengertian suprastruktur. Jika infrastruktur merupakan lembaga yang bergerak secara independen, suprastruktur mengarah pada level di atasnya, yaitu bersifat terikat dengan kenegaraan. Suprastruktur untuk lebih singkatnya merupakan lembaga politik yang menaungi kinerja trias politika oleh Montesquieu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.